Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan disapa oleh firman Tuhan dari Injil Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21 saya baca untuk kita keseluruhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.'" Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada syair lagu anak sekolah minggu tentang uang. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Saudaraku, kita hidup zaman sekarang dipengaruhi oleh materialisme. Membuat harta, materi menjadi cita-cita tertinggi dalam tujuan hidup. Dan uang menjadi tolak ukur kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Banyak orang merasa siapa yang tidak memiliki apa-apa adalah tidak apa-apa. Tetapi siapa yang memiliki apa-apa, dialah apa-apa. Ini membuat manusia selalu merasa serba kekurangan. Dan ini kerakusan yang luar biasa, seperti lubang yang takkan bisa ditutupi. Sama seperti kata Amsal Salomo, dalam Amsal Salomo 30 ayat 15 sampai 16 itu, di situ diibaratkan seperti lintah yang tidak pernah kenyang, yang terus menghisap sampai ia mati. Firman Tuhan tadi berkata, Tuhan Yesus berkata dalam ayat 15, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketamakan dalam bahasa Yunani pleonexia. Pleonexia artinya iri hati, cemburu, tidak suka bila orang lebih hebat daripada dirinya. Atau ketamakan rakus. Dan yang ketiga, pleonexia ini mau merampok dan mau menjarah hak milik orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang-orang yang tamak atau ketamakan, orang-orang seperti inilah yang mencari keuntungan gelap, yang hanya memikirkan diri sendiri,
Jangankan berbagi kepada sesama, jangankan berbagi kepada orang miskin, malah ia mengambil hak-hak orang lain, bahkan orang yang lebih miskin daripada dirinya sendiri. Dan kita melihat banyak orang yang kaya tetapi bermental orang miskin karena terus-menerus mengambil hak-hak orang lain, hak-hak orang miskin yang bukan haknya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita hidup di zaman seperti itu sekarang. Dan kebanyakan sikap orang seperti itu. Buktinya apa? Kita melihat buktinya bahwa kita sering jauh lebih hormat kepada orang yang kaya. Kita jauh lebih hormat kepada orang yang kaya walaupun sombong dan walaupun tidak berpendidikan daripada kepada orang yang ilmunya tinggi tapi hidupnya sederhana. Kenapa seperti ini saudaraku? Karena banyak orang yang sudah mengagung-agungkan harta materi dalam kehidupannya. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita untuk jauhilah ketamakan. Dalam ayat 13 kita mendengarkan tadi ada seorang dari antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tujuannya apa? Tujuannya ia akan kaya, hartanya akan bertambah. Namun Yesus menegur. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya. Lalu tadi kemudian Yesus membuat perumpamaan tentang orang yang kaya yang bodoh. Seorang petani yang sukses, panennya berhasil, sampai ia berkata tadi di dalam ayat 19, "Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Beristirahatlah, makan, dan bersenang-senanglah, katanya. Saudaraku, inilah roh materialisme terparah itu. Roh materialisme terparah hidupnya tergantung dan digantungkan kepada harta. Harta jadi jaminan hidupnya. Harta jadi jaminan kebahagiaannya. Harta jadi jaminan sukacitanya. Hati-hati, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena tadi kita mendengarkan ceritanya berlanjut. Apa yang dikatakan Tuhan kepada orang kaya yang bodoh ini. Dalam ayat 20 dikatakan, "Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Orang kaya yang bodoh. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa yang mau firman Tuhan katakan pada kita saat ini? Firman ini menyapa dan mengingatkan kita. Hartamu tidak dapat menjagamu dari maut. Hartamu tidak bisa membeli hidup. Hartamu tidak lebih kuat. Hartamu tidak lebih berkuasa daripada Tuhan pemberi hidup itu. Tuhan yang memberikan kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak sedikit orang yang berdoa minta berkat. Tidak sedikit orang yang berdoa minta berkat, minta materi, jabatan, harta, dan lain sebagainya. Tetapi setelah mereka memiliki, mereka lupa kepada Tuhan pemberi berkat. Mereka lupa kepada Dia yang memberikan itu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata sang pemberi harta kepada orang kaya itu tadi, Dia juga Allah yang mempunyai napas kehidupan, pemilik napas kehidupan, pemilik napas kehidupan dan harta. Dan harta itu tidak bisa menjamin kita untuk hidup dan bernapas. Tetapi Dialah Allah sang pemberi harta dan kehidupan itu, yang memberikan kita kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, lalu apakah salah kita
menjadi seorang yang kaya? Atau apakah kita salah memiliki kekayaan? Tidak. Kita tidak salah untuk hidup di dalam kekayaan. Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Dan 2 Korintus 9 ayat 8, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Malah berkelebihan. Dan kita tahu dalam Alkitab, cerita Alkitab, kesaksian Alkitab, Alkitab menyaksikan Abraham, Daud, Salomo, mereka orang-orang konglomerat di zamannya, tetapi mereka menjadi berkat kepada orang lain. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang penting firman Tuhan ini mengingatkan kita, waspada kepada ketamakan. Hati-hati, jauhi ketamakan. Jangan pernah hidup dalam ketamakan. Jangan tergantung kepada hartamu, tetapi bergantunglah kepada Allah yang memberikan harta kepadamu. Uang bukan segala-galanya. Uang bukan segala-galanya, uang bukan kebahagiaan. Tapi jadikanlah Allah menjadi kebahagiaan. Bukan harta itu menjadi kebahagiaan. Jangan gila harta. Seperti lintah yang selalu merasa belum cukup. Rasul Paulus mengingatkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, "Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang." Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bila uang menjadi tuan, bila uang menjadi hobi, bila uang menjadi tujuan, ia akan mempergunakan beragam cara untuk membuat dirinya tidak menjadi berkat kepada orang lain. Ia akan mempergunakan beragam cara tidak baik, karena orang yang gila harta tidak akan pernah peduli dengan orang yang lain. Orang yang gila harta pasti mau bertindak kejam demi harta itu sendiri, demi uang. Berhati-hatilah saudaraku. Berhati-hatilah, karena menurut ahli ilmu jiwa analisis, semakin banyak harta membuat kita semakin takut mati. Karena sebenarnya rasa takut akan mati timbul dari rasa takut akan kehilangan harta. Karena itu menumpuk harta sama dengan menumpuk rasa takut. Saya yakin saudara-saudaraku dan saya berpikir kita tidak mau seperti itu. Menumpuk rasa takut kita, menemun rasa takut kita karena hanya memikirkan harta kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang perlu kita lakukan, yang pertama, miliki rasa cukup. Apa yang katakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat 8, "Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah." Memiliki rasa cukup. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kita, "Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya." Miliki rasa cukup. Jangan harta jadi tuan, tetapi jadikan harta itu menjadi alat. Dengan memiliki rasa cukup, pasti kita bisa tenang. Dengan memiliki rasa cukup, kita akan bersuka cita. Dan dengan memiliki rasa cukup itu, kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang lebih penting, dalam ayat 21b, di situ dikatakan Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa kaya di hadapan Allah? Bagaimana hidup yang kaya di hadapan Allah? Kaya di hadapan Allah, lakukan kebajikan. Bantu mereka yang kekurangan. Bantu mereka yang membutuhkan. Kalau ada kesempatan kita boleh baca dalam Matius 25 ayat 31 sampai 40. Karena bagaimanapun kita akan diadili berdasarkan apa yang kita lakukan di tengah kehidupan kita. Dengan perbuatan baik kita kepada orang lain. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, buang sikap ketamakan. Buang sikap kikir, pelit, yang tidak mau berbagi kepada orang lain.
Tidak mau peduli kepada orang lain, yang hanya mau menerima tetapi tidak mau memberi. Harus hidup kaya di hadapan Allah. Orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang mau berbagi. Orang yang mau berbagi kepada orang lain. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita cari harta dari jalan yang dikehendaki Allah. Dan buat hartamu menjadi alat, bukan menjadi tujuanmu. Berikan menjadi alat Tuhan untuk membantu mereka yang lain yang membutuhkan. Jauhi, hindari sikap tamak. Amin.